Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all students. How are things with you this morning? Hello there, Noval. How are things with you, Noval? I'm fine. You look get up for sleep, yeah. Iya, Pak. Have you had breakfast, Noval? Yes, I have, Pak. Okay, it's good, yeah. Okay, everybody. I hope all of you feeling well this morning. And today we will continue discuss regarding topic of inventory management, especially topic in this morning is the economic order interval. I'm really appreciate for your willingness to attending this course in this weekend, yeah, because we changed our schedule, and I really appreciate. And okay, next I will show my screen. Yes. Yeah. Okay. As I mentioned before, our topic in this morning is economic order interval. The key word in this statement or a sentence is interval. Interval. Yeah, I think all of you are very familiar. Yeah, familiar with the term of interval. But before or the last material, we discussed the topic is relevant or related to the quantity, such as economic order quantity, back order quantity, and all topic we discussed before mid-test, it is related to the quantity. The key point is quantity. But now we discuss the other model to solve the inventory. We using the model is interval. Yeah, what is the interval? Noval, do you know what is interval? Tahu nggak interval itu apa? Interval. Interval kaitannya dengan apa, Noval? Kalau interval? Noval? Interval, Pak. Ya, kaitannya dengan apa? Interval. What is related to interval? Interval itu frekuensi bukan, Pak? No. Interval. Interval. Is it related to the distance or time? Oh, jarak dan waktu ya, Pak? No. Is it related to distance or time? Jarak atau waktu? Hubungannya. Please choose one. Choose one. Jarak, Pak. No. Waktu, Pak. Yes, time interval, yeah. The time interval, the economic order interval, I mean related to the time, yeah, waktu. Okay. Okay, this is the assumption of economic order interval, but I want to show you the last model. We look the last model. Lihat ini model yang dulu ya. This name is economic order quantity. We search or the focus of this model to looking for or search or solve the quantity. We want to solve the quantity. Maka jawabannya apa? Novel dari model ini yang dijawab apa? Dari EOK ini solusinya apa? What the solution? You look the picture. Please look this diagram. What is the solution for EOK? Solusinya adalah, lihat nih kursor saya, my kursor. Optimal order quantity. Jadi simbolnya apa? Simbolnya the same. Ki bintang. Ya, ki bintang. EOK
we will seek the key, Q bintang, Q star. And one again, the another solution is we seek Reorder point. reorder point, or B. Yeah, this the AOQ model. We seek the parameter Q star and B. B is a reorder point. Two parameter we will seek this AOQ. But in economic order interval, there is no quantity. Yeah, there is no quantity. We set another parameter. Yeah. Okay. Now I will show you the assumpsinya. What the assumption of the model? First, a fixed order quantity are order placed at the fixed interval. Pesanan ditempatkan pada suatu interval yang tetap. The fixed interval mean the time, waktu. For all requirement product, untuk semua produk yang dipesan, begitu maksudnya ya. The number of its unit ordered varies depend on the demand of each unit product. When to order. Jadi untuk when to ordernya itu berbeda-beda. Terhadap satu dengan satu waktu dengan waktunya yang lainnya itu tergantung pada demand for its unit product. A maximum inventory level, jumlah maksimum inventory for the item is developed, dikembangkan based on usage during both the lead time and order interval. Jadi kita akan mencari parameternya di sini adalah intervalnya. Yang kedua adalah maximum inventory. Two parameter we will seek this model. Interval and maximum inventory is will be default for the lead time and order interval. We can seek the maximum inventory using the data, lead time, and order interval. Okay, and order is a place that replenish the stock, and the size of order is sufficient. Jadi order itu akan ditempatkan pada suatu pengisian kembali persediaan. And the size of order, ukuran dari order is sufficient. It will be sufficient, memenuhi to bring the present stock level up the maximum inventory level. Akan memenuhi maximum inventory level. And the size of order, ukuran pemesan is different between the maximum interval level, berbeda ya antara maximum inventory level and inventory position at the time of review. The order size, jadi ukuran pemesan is not expected. Ukuran pemesanannya tidak relevan di model ini. Why? Because it's not expected to vary. Because demand or usage is assumption the both know with certain and continuous. This assumption is demand diketahui, but now known diketahui, and continuous. Continuous itu artinya dia akan datang berkelanjutan terus, ada terus, ya. Oke. After we discuss the introduction and we resume, the assumption is the first demand is known and constant. Yeah, it's similar to the AOK assumption. Jadi ini sama dengan EOQ, EOQ assumption. Lead time is now and constant, and now and constant cost. Yeah, this the main assumption. Demand, lead time, and cost is known and constant. Nah, anak-anak saya ingatkan kembali, kalau tiga parameter ini diketahui, demand, lead time, ongkos diketahui dan tetap tidak berubah-ubah, maka model ini kita sebut sebagai model deterministik. Artinya apa deterministik itu? Diketahui dengan pasti atau tetap. Ya, lawannya nanti, ya, the opposite of this model, when demand is unknown, lead time unknown, we call the model is probabilistic. Yeah, so the inventory model we can divide the two types, deterministic model and probabilistic model.
Ya, model inventory kita bagi dua. As I mentioned the first introduction. Ya, jadi waktu saya ceritakan di introduction pertama, itu depend on the demand and lead time, known or unknown. Jadi kalau kita tahu demand dan lead time-nya dengan pasti, maka modelnya deterministik. Kalau tidak diketahui, maka there is the probabilistic model. Okay. And the other assumption is instance receipt material, no quantity discount, only setup and holding cost is considered, and no stock out are permitted. Yeah, this is a basic model. EOI basic model. Yeah, the same assumption with the EOQ. Asumsinya sama dengan EOQ. Okay. Nah. Okay, this slide I have shown to you. Yeah, now we look the EOE model. Okay, I want to tell to you what is different between the EOQ and EOI. Ya, nah, saya mau cerita begini. Kalau Noval, misalkan ya, Noval ya, di rumah mau mengadakan persediaan beras. Oke? Noval di rumahnya pasti ada beras kan? Ada, Pak. Ada. Jangan dimatikan dulu mic-nya. Ya. Ada beras ya? Oke. Noval beli beras, beli beras, berapa jumlahnya? Kuantitinya? Dalam 1 bulan ya, Pak? Ya, terserah lah. Dalam 1 bulan atau berapa gitu. Sekali beli berapa? Berapa kilo? Sekali beli 15 kilo, Pak. Oke, 15 kilo. Berarti quantity, jadi Noval pakai model inventory-nya quantity. Q-nya itu, Q bintangnya adalah 15 kilo. Oke? Di sini saya tunjukkan 15 kilo. Lihat gambar saya. Ya, Noval beli beras 15 kilo. Kemudian kan berasnya dikonsumsi. Pakai. Ya, pakai. Nah, tidak mungkin Noval beli beras saat berasnya habis. Sisa berapa? Sisa berapa stoknya Noval beli lagi? Misalkan. Sisa 2 kilo, Pak. Sisa berapa Noval? 2 kilo, Pak. Oke. It mean 2 kg is reorder point. Ya kan? Di sini reorder point. Pada saat sisa stok beras Noval tinggal 2 kilograms, ya, Noval will order again 15 kilo. Jadi pada saat stok beras Noval tinggal 15 kilo, tinggal 2 kilo, maka Noval akan beli lagi, akan pesan, gitu ya, sebanyak 15 kilo lagi. Nah, nanti penuh lagi persediaannya. Nah, mungkin pemesanannya tentu sekali kalau beras ini beli apa itu namanya, lead time-nya mungkin cuma beberapa jam lah pergi ke toko begitu ya, setengah jam atau 1 jam ya. Tapi kalau di perusahaan beli kan dia beli dalam jumlah banyak, tidak bisa dalam kurun waktu 1 jam. Mungkin 3 hari, 4 hari baru ordernya datang ya. Nah, jadi tetap harus ada lead time. Jadi tidak bisa barang itu seketika ada. Pasti ada upaya kita untuk mencari barang. Oke ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya teruskan Noval. Noval jangan dimatikan dulu. Nah, sekarang model EOI. Ya. Yang mau kita cari begini tadi, kaitkan dengan beras. Sekarang Noval modelnya begini. Yang tadi beli beras itu apa itu namanya, kuantitinya 15 kilo. Sekarang saya mau tanya, kalau Noval beli beras tanggal berapa? Kira-kira. Ya, tanggal 1, Pak. Oke. Beli beras di sini tanggal 1. Ya kan? Tanggal 1. Kemudian nanti setiap tanggal 1 lagi beli beras. Ada time-nya ini. Ada T-nya. Ya. Nah, di sini. Jadi beli beras tanggal 1,
Kemudian nanti beli beras lagi tanggal 1. Beli beras lagi tanggal 1. Setiap tanggal 1 beli beras. Nah, we call it is interval or time. Ya. Jadi sistem pembeliannya Noval setiap tanggal 1 beli beras. Berapa jumlahnya? Tergantung demand-nya berapa nanti permintaannya. Kita bisa hitung nanti. Nah, kita fokusnya ke setiap tanggal 1 belinya. Tanggal 1. Jadi intervalnya berapa hari, Noval? Kurang lebih? 30 hari, Pak. Nah, 30 hari. Nah, model ini mau cari itu. Bukan cari quantity. Mau cari intervalnya. Jadi kita membeli tadi bisa 15 kilo, tapi kita punya, we have the second model. Ya, we order the product with the interval. Kemudian yang kedua, Noval yang mau kita cari, A. The E is the maximum inventory level. Jadi kita stok berasnya tidak akan berlebih. Kenapa? Kita sudah tentukan tidak boleh lebih dari E. Kenapa? Kalau terlalu banyak nanti berasnya bisa rusak. Ya, Noval ya, bisa rusak kan. Misalkan beli sekaligus 100 kilo. Terus berasnya persediaan untuk berapa bulan. Nah, rusak nanti kan. Jadi E cari. Nah, oke. Clear nggak, Noval? Perbedaan antara EOQ sama EOI? Clear, Pak. Jelas ya? Jadi yang mau dicari kalau EOQ itu ini, ya, the optimal or the quantity and D. Ini kan tadi kan 15 kilo sama 2 kilo. Oke. Kalau di sini mau cari waktunya. Kapan? Oh, setiap 30 hari sekali. Jadi intervalnya 30 hari. And the second is how maximum inventory. Dua yang mau dicari. T and E. Jelas, Noval? Teman-teman yang lain jelas? Jelas ya? Nah. Ya, Pak. Oke, clear sekarang. Clear, Pak. My internet is unstable. Suara saya bisa didengar dengan jelas, Noval? Suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Tadi saya lihat unstable my internet. Oke, my internet connection. Oke, ini yang saudara, when someone ask you what is different EOQ, and EOI, you must answer right. Yeah, you must answer. I hope you can clarify and answer with the good answer. Ya, jadi kalau ada yang menanyakan tentang itu harus jawabnya dengan bagus. Perbedaan EOQ sama EOI apa? What is the difference? EOQ and EOI. Harus bisa menjawab. Contohkan aja dengan beras tadi. Ingat aja dengan contoh beras yang saya contohkan dengan Noval tadi ya. Ingat ya Noval ya. Jadi kalau ada yang nanya, contoh beras yang saya ceritakan. Cari Q, cari B. Kalau ini EOI, bukan cari Q atau B, but we seek the interval and the maximum inventory. E, T and E. Okay. The next slide. The total inventory cost, it is similar to the EOQ, but is different is the holding cost. Holding cost-nya. Berbedanya di holding cost. Holding cost-nya itu ada parameter purchase, kemudian F itu frekuensi, annual holding cost of fraction. P multiplied F ini adalah fraksi, jadi annual holding cost, fraksi ongkos simpannya itu. Ongkos simpannya adalah P kali F. P itu apa? Harga barang. Harga barang berapa? Harga beras umpamanya 15.000 1 kilo. Ongkos simpannya 1%. Jadi 1% kali 15 kilo. Itulah ongkos simpan. Jadi P kali F ini adalah ongkos simpan. The holding cost dikali dengan demand-nya. Berapa banyak yang kita simpan. Dikali dengan T, order intervalnya dibagi 2. Oke. This is our model. Now we can simulate the model.
Lihat ini simulasi yang saya buat. R 8.000. This is annual demand. 1 tahun Noval butuh 8.000 kilogram. Misalkan 8,000 kg or 8,000 unit Noval butuhnya. Purchase cost, harga barang $10. It's a $10. And order cost, ongkos pesan $30. Sekali pesan $30. Mau jumlahnya berapapun, mau pesan 1, pesan 2, pesan 1.000, $30. Yeah, this is a fixed cost. Yeah, and T is order interval, F is a fraction, yeah, fraction of purchase cost. For example, 30%, and H is holding cost per unit. Jadi hanya ini jadinya 30% kali $10. Jadi $3. 30% dikali dengan $10 nih, jadi $3. Oke, we simulated ya, simulated. Kasih contoh. Kalau kita akan hitung total cost, ya, misalkan intervalnya ini dalam tahun, karena total cost itu dalam tahun ya, 0,01 tahun. Kalau 0,01 tahun itu berapa bulan? Pertanyaannya. Berapa Noval? Berapa bulan? 0,01 tahun. Berapa Noval? 1 bulan bukan ya, Pak? Bukan. Bukan. 1/100, kan 0,01 itu kan 1/100 dikali dengan 12 bulan. Jadi 12 dibagi 100. 0,12 bulan kan? Betul nggak? Ya. Saudara ini pakai logika matematika. Logika matematika. 0,01 tahun, 1 tahun kan 12 bulan. Jadi 1/100 dikali 12 bulan. Atau 0,12 bulan. Berapa hari 0,12 bulan? Misalkan 1 bulan 30 hari, 0,12 dikali 30 hari. Jadi 3,6 hari. Atau 4 harian. Begitu ya? Oke? Paham ya? Misalkan ini satu intervalnya adalah kita mau begini maksudnya. Saya ingin tunjukkan kepada saudara variasi interval, ya, variasi interval. Nanti kita lihat yang mana interval yang paling murah ongkosnya. Oke, kita cobain ya. Seperti saya contohkan yang EOQ ya. Q. Ini harganya kan 10 price-nya dikali 8,000. Itu purchase cost. Ya, ini purchase cost. Ditambah dengan P plus 30%. 30% divided the inventory. Interval. Intervalnya 0,01. Jadi 30 dibagi 0,01 itu $3.000. Ya, oke. Plus ini 10% $10 dikali 30% atau 3. Ya, dikali we divided to 8,000 and divided to 0,01 divided the total divided 2. Harganya 120. Totalnya berapa? 83.000, $80,120. Oke. We continue ya. Sekarang saya increase time-nya. Intervalnya menjadi 0,03. Tadi kan 0,01. Berapa harganya? Ini yang kita ganti cuma angka 0,03 saja di sini. Nih, 0,03. Ini ganti 0,03. Ongkosnya gimana, Noval? Naik apa turun? Total ongkosnya? Turun, Pak. Turun. Lihat lagi sekarang. Ya. Kalau 0,05. Ini ganti dengan 0,05. Naik apa turun? Turun, Pak. Turun. Saya ganti dengan 0,09. Ya. 0,09 ini jadi 0,09, ini 0,09. Gimana? Total cost-nya naik apa turun dari sebelumnya? Naik. Jadi naik. Saya naikkan jadi 0,02. Total ongkosnya jadi gimana? Naik apa jadi turun? naik lagi. Naik lagi. Jadi berapa T yang terbaik kalau di angka ini? Belum optimal. Saya coba 5 angka, 5 situasi, 5 simulasi. Mana yang paling murah total cost-nya? Yang 0,05, Pak.
Nah, yang mana? Yang T-nya berapa? 0,05. T-nya berapa? 0,05. 0,05. 05, Pak. Oke, ini yang paling murah ya, Nopal ya, betul ya? Oke. Nah, ini membuktikan dengan harga, dengan waktu yang berbeda-beda, total cost-nya juga beda-beda. Ya, we want to seek what is the T optimal. Interval yang optimal itu berapa? Oke, ya. Nah, Noval masih ingat yang kemarin, kalau saya punya fungsi ini, nah, saya punya fungsi ya. Nah, ini saya gambarkan dulu sebelum saya tanyakan itu. Ini purchase cost, P kali R, fixed cost. Ini holding cost-nya, ongkos simpannya tadi. Makin banyak disimpan, ya, the total cost is increase, meningkat. It is opposite or counter opposite for the order or setup cost. Makin banyak yang di order, ongkos order per unitnya jadi murah. Kan ongkos sekali pesan itu 30. Kalau pesan 1 30, pesan 2 30, pesan 100 30, pesan 1000 juga 30. Berarti makin banyak yang dipesan, setup cost-nya relatif lebih murah. Ini contohnya tadi. Mari lihat. Di sini nggak kelihatan setup order cost ini ya. 3.000 lihat nih. 3.000, 1.000, 600, 300, 150. Gitu ya. Nah, ini dikaitkan dengan itu ya. Ini. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Sehingga total cost-nya kita lihat di sini Noval. Kalau interval waktunya kan order interval T ya, order interval. Kalau waktunya pendek, total cost-nya di sini kan posisinya. Mahal apa murah nih? Mahal, Pak. Mahal. Order intervalnya makin panjang, ongkosnya akan makin Murah. turun. Tetapi Turun, ya. order intervalnya makin naik lagi, order intervalnya ini misalnya makin besar di sini, waktunya makin panjang, maka total cost-nya juga makin meningkat. Kalau begitu kan ada optimal T-nya. Betul nggak? Nih, kita mau cari T bintangnya. Oke, we want to seek the T star. Itu. Bagaimana caranya? Nah, kan kita sudah belajar tentang ini yang minggu sebelum-sebelumnya. Caranya adalah kita melakukan apa ini? Novel, melakukan apa ini? Derivatif. Nah, atau bahasa Indonesianya apa? Turunan, Pak. Turunan. Oke, jadi model ini akan kita turunkan ini. Lihat modelnya ini, Novel. Turunkan ya. Berarti saya ini sebentar gini. Ini C per T atau CT-1. Ya, CT-1. Kita akan turunkan terhadap T. Total do T per do T. Jadi ini tidak ada unsur T, berarti dia akan 0 nanti. Yang ini ada unsur -1, jadi -1-nya pindah ke depan. Di sini kurang 1, -1 kurang 1, jadi -2. Ya kan? -2. Oke. Nah, yang ini ada unsur T, oke, nanti dia menjadi begini nih. Nah, ini 0, coba lihat ya sesuai ya persamaannya. Jadi ini -2, ini T-nya 0. Oke, sehingga dengan demikian dengan mudah ini ya, kita lihat. Ini jadi 0, ini min, pindah ruaskan. Tuh, pindah ruas ya. Pindah ruas, ini ke sini, ini ke sini. Nih, ini pindah ruas ke sini jadi positif, ke kiri ini jadi positif. Kemudian dengan demikian, kita tinggal cari aja ini kali silang. T ke atas, PFR ke bawah, 2 dikali C ke atas. Jadi 2C ini. Jadi T-nya berapa? T bintangnya. Akar 2C per PFR. Easy kan? Inilah the interval time, the optimal interval time. Ya? Oke. Nah, ini rumus-rumus yang kita
akan hitung mulai dari kita akan gunakan ya, we will use this formula. T bintangnya atau T star-nya ini atau economic order interval in years dalam tahun ya, dalam tahun ini. M star is frequency of order and review per order. Total cost-nya ini total cost-nya atau total cost pada saat the minimum total cost is obtained dapat ya by replacing T with the T star, maka jadinya seperti ini, total cost PRHRT, lebih singkat simple formula dibanding dengan yang atas ini jika kita sudah memperoleh T star. Nah, kemudian nanti kita akan bandingkan ini. In deterministic situation, there is no difference between FOQ and FOE system. Hasil perhitungan kita pakai EOQ dan EOE, it will be same the total cost-nya. Ya, the total cost it will be same, akan sama ya. Kita pakai ini Q bintang sama atau saya pakai T ini pada saat kita mencari total cost akan sama. We look is Q star itu adalah R dikali T star. Hasilnya seperti ini. Sehingga akar 2 CR per H sama. Nanti kan? Jadi pada saat situasi Q bintang, pada saat situasi T bintang, total cost-nya akan sama. Dengan contoh soal yang sama, total cost-nya akan sama. Nah, kemudian yang kedua, the second we must seek or make a solution about the maximum inventory level. What is maximum inventory level? The maximum inventory level follow this formula. Rumusnya ini R dikali T plus R dikali L divided N. Ya, hasilnya ini di mana? Di mana ya? Nah, ini sama dengan Q ditambah dengan B. B itu reorder point. Jadi B itu adalah reorder point. Kan ini ada R kali T, R kali L dibagi N. R dikali L itu, RL per N ini adalah B. Sementara RT per N, ini kan kita sudah cerita. RT itu adalah Q bintang. Nah, jadi EOQ-nya Q 2CR per H, sementara reorder point itu diingatkan kembali sini. B-nya itu adalah RL bagi N. Nah, ini contohnya, saudara. Contoh ya. Kita kasih contoh. PT Log purchase 18,000 units spare part B1 each year. At the unit cost $1,000 per unit. Harga barang itu adalah 10.000. Berapa yang mau dibeli, Novel, jumlahnya? How much? Berapa? How much quantity? Ya? 8.000. 8.000. How much the price? Price per unit? 10.000. Bagus. The order cost is 30.000. Oke, 30,000 rupiah. Satu kali pesan 30.000. And holding cost? Berapa holding cost? How much holding cost-nya 3.000, Pak. Oke, 3,000 rupiah. The question is, what are economic order interval? Jadi yang mau kita cari adalah EOI. The total annual cost, total cost. The maximum inventory level, E, ya, atau I bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya E. And the total annual cost when the lead time is 10 days and there are 250 operating day in year. Lead time-nya berapa ini? Lead time-nya? How much lead time? 10 hari. 10 days. And 1 year, how many time operation day? 250 hari. Jadi sudah dikasih tahu di sini. Lead time-nya 10 hari.
satu tahun beroperasi 250 hari. Asumsinya seperti itu. Mungkin ada soal yang lain yang 300 hari, 360, 270 yang lainnya, tergantung dari soal ya, asumsi di soal. Oke ya. Dengan mudah kita bisa hitung. Ya, EOI-nya. Berapa EOI-nya? Tadi data yang tadi ini, coba saya pindahkan lagi data. Supaya saudara jelas ya melihat datanya. Multi item. Where is the multi item ini? Single item. Soal. Ini. Mana contoh soalnya tadi? Django. Multi item. Oh, ini dia. Solution. Ya. Data ya. Oke. Ini saya mau pindahkan datanya sini supaya saudara gampang melihatnya. Data ya. Oke, saya kecilin dulu. Oh, sorry. Maybe it's too little ya. 14. Oke, Noval. Terlihat sekarang, Noval? Datanya? Terlihat, Pak. Data ya? Oke. Ya. The data we will substitute to the formula. Tinggal masukkan aja. 2 kali 30.000, 3.000. Ini kan C-nya berapa? 30.000. H-nya berapa? 3.000. Ya, R-nya berapa? 8.000. Solusinya jadi 0,05 years. Jangan salah, saudara. Jangan ditulis hari di sini. Jadi EOI ini years. 0,05 tahun. Berapa hari 0,05 tahun itu? 0,05 dikali dengan 1 tahun berapa hari? 250 hari, Pak. 0,05 dikali 250. Sama dengan 12,5 hari. Jadi Noval itu beli beras setiap 12,5 hari sekali. 12,5 hari beli, 12,5 hari beli, 12,5 hari beli, terus. Beli terus. Nah, inventory level belinya tidak boleh lebih dari, kita lihat di sini. Maksimum inventory level I, R kali, dalam kurung ya, T tambah L dibagi dengan N. Kalikan saja nih, 8.000, R-nya kan. T-nya sudah diperoleh 12 hari. Nah, di sini kenapa pakai hari? Karena di bawahnya hari. Ini kan dapat. Kalau saudara Pak, boleh nggak pakai 0,05? Noval? Ya, Pak. Boleh nggak pakai 0,05? Boleh, Pak. Boleh, tapi di bawahnya tahun. Berarti 1 tahun. Ya kan, 1 tahun. 0,05 di sini tahun. Ini kan 12,5 hari, itu 1 tahunnya 250 hari. Kita kalikan. Hasilnya adalah 720. Oke. Nah, berapa total cost-nya? Total cost-nya, ini rumus yang panjang. Kalau pakai rumus yang pendek, ini aja. Hasilnya sama, 81.200.000. Coba saya tunjukkan gambarnya. Maka gambarnya begini. Gambarnya ya. Ini kan lead time-nya 10 hari. Lead time 10 hari itu apa? Kita pesan sekarang, 10 hari lagi mau baru datang barangnya. Ini L itu.
Maka gambarnya pertama kita carinya T ini. 16 T ya, T. Intervalnya ini. Berapa intervalnya? Novel? Berapa T-nya tadi? Jawabannya? 12,5 hari. Atau tahu dalam tahun? 0,05 tahun. 0,05. Berapa maksimum inventorinya? 720 unit, Pak. Nah, jadi pesannya itu tidak boleh melebihi 720 unit. Jadi tergantung posisinya begini misalkan. Novel sekali pesan 720. Maksimum ya, maksimum. Nah, Novel pesan berapa? 500 umpamanya ya. 500. Nah, nanti 12 hari kemudian pesannya berapa lagi? 12 hari kemudian. Pokoknya tidak boleh lebih dari 720. Karena kalau lebih dari 770 dia akan ongkosnya mahal. Ya, pesan di bawah 720 pesannya ya. Nah, ini terus pesan di bawah 720. Jadi kita yang cari adalah T-nya ini. Gitu. Saudara ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai model EOI. Berbeda dengan Q ya. Q yang kita cari Q, yang ini kita cari T. Oke. Ini ongkos totalnya tadi. Purchase cost 80.000, kemudian holding cost itu, kemudian setup cost-nya 600.000, dan total cost-nya adalah 81.200.000. Ya? Oke, 81.200.000. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat berikutnya. Ada yang bertanya? Tanya. Do you have any question? Silakan. Mana yang lain ini? Anissa, Audi. Mau nanya, Silakan Audi. Oke. yang tadi di contoh soal itu kan ada 0,05 years. Itu jadi 12,5 hari. Itu cara ngitungnya gimana ya, Pak? Tadi kan sudah saya jelaskan. Coba satu Cara tahun menghitung berapa hari? Satu tahun berapa hari? 360. Audi, 360. saya tanya, satu tahun berapa hari? 360. Nah, dari mana angka 360? Dari Oh, mana? 360 hari satu tahun. Satu tahun berapa hari? 250. Berapa? 250 kalau yang di salah 250. Tahu dari mana 250 satu hari? Satu dari tahun. N 250 Nah, hari. itu dari N-nya. soal ini kan? Iya. Satu tahun ada 250 hari. Kalau soalnya ditulis di sini 360 hari, maka satu tahun 360 hari. Oke, ini soalnya berapa? N-nya? 250 hari. Jadi kalau 0,05 berapa hari? 0,05 dikali 250. Hasilnya sama dengan 12,5. Oh, gitu. 12,5 hari. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan mungkin. Silakan kalau belum jelas. Please answer me. Please ask to me. Sorry. Please ask to me. Why is it not clear? Please ask to me. Jadi ini berbeda Novel dengan model Q. Model Q yang dicari Q. Ya tadi kan Novel beli beras 15 kilo. Kalau ini bukan beli berasnya. Tapi yang dicari adalah kapan belinya. Tanggal 1. Nanti beli lagi tanggal 1, berarti 30 hari. Kalau ini intervalnya adalah 12,5 hari. 12,5 hari beli, 12,5 hari berikutnya beli. Beli misalkan tanggal sekarang, 12,5 hari berikutnya beli lagi, order lagi ke pemasok. Jadi kalau dia pakai sistem elektronik, itu secara otomatis akan pesan ke pemasoknya setiap 12,5 hari. Nah, intervalnya ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Novel jelas? Clear Novel? Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas ya. Yang lainnya gimana ini? Putri Sekina? Putri? Jelas, Pak. Putri? Hah? Jelas? Ya, benar, Pak. Nah, jadi yang mau dicari apa, Putri?
Waktu memesannya, Pak. Apa? Waktu pemesanannya, Pak, interval Bukan. waktunya. Bukan waktu. Yang mau dicari apa? Bukan waktu pemesanan. Yang mau dicari apa? Kalau waktu pemesanan bukan itu jawab. Tanggal memesan. Bukan. T itu apa? T itu apa? Interval tadi kan, Pak. Apa? Ulangi. Interval. Itu jawabannya. Ya, interval. Satu lagi, interval. Putri. Mana ini Putri ini? Interval. Putri saya kira. Pemesanan. Interval. Itu interval pemesanan. Bagus, 100 jawabannya. Itu. Jadi jawabannya adalah T itu adalah interval pemesanan. Jadi yang mau kita cari adalah interval pemesanan. Mana definisi? T, order interval. Ini interval pemesanan dalam apa? Satuannya nanti dalam apa ini? Sekina, Putri? Tahun, Pak. Dalam tahun. Karena itu angkanya dalam tahun nih. Nih, tadi solusinya. Kenapa dalam tahun? Karena semua datanya dalam tahun. Nih, saya ulangi. Ini kan 8.000 unit per tahun. Ya, 8.000 unit per tahun. Sehingga ini angkanya kan 8.000 unit, 8.000 unit per tahun. Jadi ini ada satuannya adalah per tahun. Ini kan 30.000 rupiah per unit per tahun. Ya, ini H-nya ini. Mana H itu? H itu ongkos simpan. Nih, ongkos simpannya. 3.000. 30.000 itu order. Nah, jadi satuannya itu adalah tahun. Karena ini tahun. Oke ya. Nah, jadi satuannya setahun, tinggal dirubah kalau tanya berapa hari ini. Kenapa mau cari hari? Karena kita mau cari inventory level datanya per hari. Oke ya. Datanya per hari. Begitu. Jadi lead time-nya juga mesti dirubah. Kalau mau cari per tahun, data ke bawah ini harus dirubah per tahun juga lead time. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Giva Nur Sapitri, hadir? Orangnya ada? Ada. Suaranya nggak keras. Please speak Ada loud. Pak hadir. Hadir. Lagi ngapain? Lagi mau bobo aja, Pak. Hah? Lagi bobo? Enggak lagi tidur. Lagi apa jadi? Lagi menghadap ke laptop. Menghadap ke laptop. Bukan menghadap ke kiblat ya? Bukan, Pak. Kan lagi belajar. Lagi belajar. Bisa sih ngadap laptop, ngadap ke kiblat, diarahkan bisa juga. Oke, Giva. Sudah mandi, Giva? Belum, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih harum kok. Smell good dari sini. Harum. Oke. Terakhir ya. Setelah terakhir. Ini kita bahas tentang economic order interval untuk multi-item. Tadi kita pesan satu item. Now, when supplier provide the numbers of item, and it is more economic to place joint order. When supplier provide the numbers of item, jika supplier memberikan tawaran ada sejumlah barang, jadi kita bisa pesan lebih dari satu barang ke satu supplier. Bukan hanya satu, dia lebih satu. Nah, ini bisa di joint order namanya. Ya, joint order. What is benefit? The stock level review this item can be coordinated and inventory maintenance can be keep to minimum. Dengan disatukan, akan total inventory secara keseluruhan akan lebih murah. Kenapa? Ini terkait dengan order cost-nya nanti ya. The monitoring of stock level often is less frequency can be scheduled to fit compatible with organization activity. Schedule kedatangannya bisa disesuaikan dengan aktivitas dari perusahaan, dimonitor, dan frekuensinya jadi lebih sedikit. Jadi kita secara ongkos menanganinya di gudang itu lebih murah. Kenapa? Karena sekali datang, dia banyak barangnya. Sekalian kita mengerjakan. Ya.
Berbeda dengan kalau pesannya satu kan effortnya lebih tinggi. Logistic and transportation cost saving also may be possible because a smaller material handling cost and weight bread in transportation rate structure. Itu tadi. Jadi ongkos transportation-nya itu ya akan lebih murah. Cost saving. Baik. Kita lihat joint cost-nya. Nah, dengan adanya ini joint cost-nya mana? Lihat simbolnya. Ada simbol I. I is mean item. Ya, item. Item 1, item 2, item 3. I itu menunjukkan item. Oke ya. How many item? From 1 until n item. Berapa itemnya ya? 1 sampai n. Berapa? 10, 20, 30, atau 50 item. Jenis barang ya. Bukan jumlah, bukan quantity. Jenis barang. Simbol yang lainnya sama. R, P, N. Nah, N is total number of joint order. C besar. The big C, order cost per joint order. C, little c is order cost associated with each individual. Jadi ada ongkos masing-masing. Terus ada ongkos order gabungan. Setiap barang kan ada ongkosnya, C-nya itu ya. Ada masing-masing, ada gabungan. NT order interval in year, ini yang mau kita cari, T-nya. F adalah fraction. F fraction itu. Ini. Fraction, jadi kalau kita cari H itu P kali F. Ini. P dikali F. Oke. Ya, there's the total cost. Bagaimana kita mencari T optimalnya? Dengan cara gampang. Penurunan seperti biasa. Diturunkan. Kita turunkan terhadap T. Ya, turunkan. Berarti ini kan naik ke atas nih. Ini T-1. Di sini kan T-nya sudah di atas, sudah positif ya. Nah, tidak perlu dinaikkan lagi karena dia sudah di atas. Ini kan dinaikkan jadi T-1. Kita turunkan. Turunkan ini. Ya. Do total cost, do T ya. Turunkan. Ini jadi 0. Ini jadi minus. Pindah ke depan. Ini jadi bin 2. Oke, ini jadi 0 seperti tadi kan. Ini F yang belakang tidak usah dilihat. Ini. Depannya ada huruf T ini ya. Kemudian hasilnya adalah ini. Sama dengan 0 di belakangnya kan. Kemudian pindah ruas. Ini pindah ruas ke sana. Nah, pindah ruas jadi positif. Sekarang kita mau cari T-nya. Kali silang. T pindah ke depan sana. Semua ini turun ke bawah. Ya, semuanya turun ke bawah. Sehingga T kuadratnya dapat kan. T-nya pindah ke sana. Ini semua turun ke bawah. Maka T-nya berapa? Akar dari ini semua. Ya kan? Oke. Next. This is a formula ya. T star I adalah apa? Maksimum inventory untuk setiap jenis item, jenis barang. Annual total cost. Nah, ini disebut joint cost-nya tadi. Joint order will make the optimal joint cost. Joint cost-nya jadi akan lebih murah nanti. Atau pada saat T bintang sudah diperoleh, maka bisa diringkas seperti ini. Joint cost-nya ya. Ongkos totalnya. Kasih contoh sama saya ya. Ini contohnya. PTLF order 7 item. A, B, C, D, E, F, G. 7 item. Barangnya ada 7. Kalau tadi kita hitung cuma satu barang, yang the single item. Ini ada 7. Annual demand. Nah, ini permintaannya beda-beda antara satu barang dengan barang yang lain. Permintaan 1 tahun ya. Ini unit cost-nya. Harga dari barang itu berbeda-beda juga antara satu barang dengan barang lain. Sehingga purchase cost tinggal kita kalikan. 1 dikali 50. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. P kali R. P kali R. Rumus yang ini nih. P dikali R. Ini adalah purchase cost. Ya kan? PI multiply RI dikali ini. PR. Oke? Nah, hasilnya sebelah sini kan? Tinggal dikalikan saja. Kalau pakai Excel kan gampang. Kalikan semua. And next with summaries. Summaries itu bahasa statistiknya ini sigma. Sigma itu jumlah. Jumlah perkalian PI dikali RI. Dijumlahkan semuanya. Itu namanya
sigma, ya. Nah, ini sigma. Ini sigmanya 2000 ini. Oke. And next, we want to seek the EOI. Pakai rumusnya tadi, we using the formula EOI with the multiple item, ya. And we found the optimal interval is 0.158 year. Kalau kita bulankan jadi gini, 1,869 bulan. Kalau dijadikan atau dibulatkan aja. Dibulatkan ini, bulatkan ke atas jadi 2 months. Bulan satuannya. Ya. Kenapa pakai bulan? Siapa yang tahu? Kenapa kita soal yang pertama, soal yang tadi, kita pakai pendekatan hari, diharikan. Soal yang kedua, kita pakai bulan. Kenapa, Noval? Agar lebih gampang menghitungnya, Pak. Kalau jawabnya agar, bukan. Kenapa kita yang soal yang single item tadi dari tahun sama dengan 12,5 hari, kalau sekarang kok kita bulankan? Kenapa tidak kita harikan ini? Kenapa tidak 1,8 atau 2 bulan ini sama dengan misalkan 30 hari? Kenapa enggak di 30 harikan di sini? Kenapa di bulan? Ayo Noval, lihat datanya. Lihat datanya. Lihat datanya di slide. Siapa yang bisa jawab? Ayo cepat, siapa yang bisa jawab? Audrey, bisa jawab? Audrey? Grace, Indri, bisa jawab? Kenapa? Audrey? Jangan dimatikan ininya, mic-nya kalau ditanya. Ya, Pak. Cepat jawab. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Lihat datanya. Makanya kalau kita punya mata, jangan matanya ikan asin. Kalau mata ikan asin tidak bisa melihat data. Pakai mata manusia yang mata hidup. Lihat datanya itu. Lihat datanya. Lihat. Iya. Apa jawabannya? Ayo, cepat. Cepat. Anak pintar harus cepat jawabnya. Kenapa kok tidak saya ubah ke hari? Diubahnya ke bulan. Karena ini penting nanti kalau saudara ngejawab, ini saya ubah ke hari atau ke bulan atau tetap di tahun. Gitu kan? Jadi kan soal ini saya kebetulan memberikan contohnya. Tapi nanti kalau soalnya saya ubah, kan saudara, wah ini bingung. Saya ubah kemana ini? 1 tahunnya? Ke hari apa bulan? Atau minggu? Jawabnya adalah karena, ayo Noval lihat datanya. Itu di depan matanya. Itu yang slide ini saya tunjukkan. Di slide itu jawabannya. Karena di pertanyaannya yang dipertanyakan tuh dalam 1 bulan, Pak. bukan. Nggak ada pertanyaannya 1 bulan. Karena ada data apa? Karena ada data apa? Sehingga kita rubahnya ke bulan. Annual demand bukan, Pak, per tahun. Itu tahun. Ini yang saya jawabnya yang bulan. Kalau tahun nggak usah dirubah ke bulan. Jadi bukan annual demand jawabannya. Karena yang maksimum inventory level bukan? Mana maksimum inventory level? Ada tulisan bulan. Yang ada tulisan bulan, cari. Cari yang ada tulisan bulan. Audrey sama Noval, cari cepat. Yang ada tulisan bulan. Lead time. Nah, itu jawabannya. Karena lead time-nya berapa 1 baca? bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Jadi saudara-saudara nanti jangan bingung. Ini saya rubah ke hari, ke minggu, atau bulan. Lihat lead time-nya. Ini tadi contoh soal yang ini. Contoh soal yang ini. Nah, ini multiple ya. Contoh yang single item. Lihat, mengapa di sini diubah ke hari? Ini Noval. Kenapa diubah ke hari?
Lihat data yang warna merah. Karena, ayo Audrey, Lead time-nya lead time-nya Pak, ya. Hari juga. Itu kuncinya. Karena kan mau dimasukkan ke sini, L sama N. Satuannya harus sama. Ini, L-nya dalam hari, N-nya dalam hari, maka T-nya harus dalam hari. Satuan harus sama. Jadi tidak bisa T-nya 0,05 di sini. Salah. Kenapa? Ini satuannya tahun kalau 0,5. Sementara L-nya hari. Ini hari. Ya. Jadi satuan harus sama. Menjumlahkan itu satuan harus sama. Tidak bisa satu kambing tambah satu kucing. Satu kucing harus tambah dengan 3 kucing. Gitu bisa hasilnya. Ya. Nah, paham Noval? Audrey? Paham, Pak. Nah, kasih tahu teman-teman yang lain yang tidak ada respon ya. Oke. Oke. Nanti kalau ada yang nanya, saudara sudah bisa jawab itu. Oke. Jadi di sini mengapa datanya dirubah ke bulan? Karena ini kita mau N-nya itu sudah jelas kan? Kalau bulan 1 tahun berapa bulan, Novel? 1 tahun 12 bulan, Pak. Jelas N-nya 12. Tidak usah jadi tanda tanya lagi. N dari mana ini, Pak? Ya jawab sendiri aja. 1 tahun berapa bulan? Kan di datanya tidak ada. Ya pakai logika aja lah. Masa 1 tahun tidak tahu berapa bulan? Kalau hari memang berbeda-beda. Tapi kalau bulan belum ketemu kan 1 tahun 13 bulan ya. Kalau gaji ke-13 ada. Iya. Tapi kalau bulan belum ada. 13. Jadi kita pakai logika kalau di situ ya. Karena itu di sini N-nya 12. Nah, setelah kita dapat ini 2 bulan, maka mau cari maksimum inventory level kan? Maksimum apa rumusnya? Ini RI dikali dalam kurung kali T plus L dibagi N. Nah, T-nya itu apa? T-nya 2. Kenapa bulan? Kenapa tidak 0,158? Karena satuan di bawahnya, karena lead time-nya ini adalah dalam bulan. 1 bulan. Oke. Kalau saudara mau rubah dalam tahun, bisa nggak? Boleh. L-nya rubah dalam tahun. Berarti 1 bulan berapa tahun, Noval? Audi, Noval berapa? 1 bulan Berapa tahun? Bingung? 1 tahun berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. Kalau 1 bulan berapa tahun? 1 bulan berapa tahun? Siapa yang bisa jawab? Matematika sederhana itu. Audi? Audi di mana? Putri Sekina, Putri. Audi, ayo. Audi, boleh jawab. Tadi gimana Pak? 1 bulan berapa tahun ya? Betul. 1 bulan berapa tahun? 1/12 Pak. Bagus, 100 jawabannya. 1/12. Ya, 1/12. Jadi boleh kalau ini mau pakai tahun, maka N-nya ini 1/12. Sorry, lead time ya. Lead time-nya itu adalah 1/12. Ini kan L. Ya, L-nya ini saat ini kan 1 bulan. Oke ya, 1 bulan. Jadi maksudnya begini, kalau saudara mau pakai data tahun, maka EI-nya itu bisa sama dengan RI-nya, ya, RI, oke nih, RI dikali dengan T. Berapa T-nya? Kalau dalam tahun 0,158 years kan? Oke. Ditambah dengan years juga. Lead time-nya kan 1 bulan. Maka 1/12 years. 1/12 years. Oke. Dah, semua ini ya, RI ini semuanya nanti dibagi dengan tahun. Kalau 1 tahun berapa tahun? Ayo, pertanyaan konyol ini.
1 tahun berapa tahun? Berapa jadi angka di bawah ini, Noval? N-nya berapa? Kalau ini kan 12. 1 tahun 12 bulan. Kalau 1 tahun berapa tahun? Noval? Cepat nih, 1. mau ngetik di sini. 1 bukan, Pak? 1. Nah, itu ya. Nah, hasilnya sama nanti. 1/4. Ya. Nah, ini kalau dalam tahun. Oke ya. Semuanya satuannya tahun. Ini tahun. Ini bawahnya year. Nah, 1 tahun. Tahun. Atas ini bulan semua ini. Bulan. Nah, gitu ya. Noval mau ke bulan nggak? Enggak, Pak. Nggak mau. Oh ya. Yang orang Indonesia yang pernah ke bulan siapa, Noval? Indonesia. Siapa? Kayaknya belum ada deh, Pak. Ada, Selamat. Ya, Pak Selamat. Selamat. Oh iya, Pak. Iya, Ya. iya. Jadi coba yang ke bulan itu siapa? Yuri Gagarin. Siapa yang ke bulan itu? Yang Neil ke bulan. Armstrong. Anak-anak nggak tahu nih yang ke bulan siapa? Neil Armstrong, bukan? Neil Armstrong dan siapa? 2 orang ke bulan itu. Dan siapa yang ke bulan? Yuri Gagarin. Neil Armstrong, dengerin Noval ya. Neil Armstrong dan Yuri Gagarin telah sampai di bulan dengan selamat. Selamatnya orang mana itu? Orang Indonesia, Pak. Nah, jadi kan bertiga dia sampai ke bulan ya. Neil Armstrong dan Yuri Gagarin telah sampai di bulan dengan selamat. Oke. Nah, itu jadi ada orang Indonesia yang sudah sampai ke bulan dengan selamat. Oke, kita lanjutkan. Mas Selamat ya. Berikutnya kita carilah maksimum ininya, inventory untuk masing-masing. A, berapa maksimumnya? Ini kan sudah dicari rumusnya. 3R, berarti ini 1/4 dikali R aja. Ini kan R, 1/4 dikali 150 dibagi 4. 400 dibagi 4. 125 dibagi 4. 100 dibagi 4. 1800 divided 4. 70 divided 4. 175 divided 4. Semuanya dapat EI-nya. Ya? Betul nggak? Jadi sudah dijawab sekarang. Ini adalah intervalnya, T-nya, ya, the T star, and meanwhile the EI is showing the table. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak? Gampang ini, saudara. Tinggal masukkan ke Excel, sudah selesai. Rumus ini juga kalau sudah pakai Excel, gampang. Nggak usah dicari satu persatu. Masuk rumusnya ke Excel. Pakai square, gitu kan? Nah, ketemu angkanya. Mau simulasikan angkanya berapa pun bisa. Ya, ini juga tinggal masukkan tabel ini. Saya buat tabel Excel. Masukkan Excel bagi 4, tarik ke bawah, beres. Oke? Nah, silakan. Faiz is playing handphone, is playing cell phone. Ya, gimana? Do you have any question, Faiz? Tadi yang mau nanya yang tentang grafik tadi, Pak, yang tentang maksimum holding cost. Kan itu maksimum holding cost-nya 720-50 tadi, Pak. Sebentar. Kalau grafik yang mana? Grafik yang ada maksimum holding cost. Oh, yang ini. Itu, maksimum inventory level ya. Iya, sebentar. Cek dulu ya. Kan ini ada 120. Ini dihitung E-nya. The maximum. Bukan yang grafik di bawahnya, Pak, yang pembeliannya itu kan
maksimum 720. Betul. Kalau misalkan 720 itu boleh di bawah 720 berarti ya? Boleh. Nggak selalu gitu. Apa sih? Tidak boleh lebih. Konsisten. Tidak. Jadi maksudnya begini, Faiz, bagus pertanyaannya, it's a good question ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kita belinya setiap 12,5 hari atau 13 hari. Berapa jumlah dibeli? Berapapun dibelinya, tetapi tidak boleh melebihi 720. Beli 720 ya boleh aja. Tapi kita totalkan begini maksudnya. Misalkan stok Naufal itu nanti begini misalkan ya. Pada saat inventorinya habis, dia mau 15 kilo umpamanya ya. Maka kita beli 15 kilo. Atau di sini maksimum 720 juga boleh dibeli. Asalkan nanti pada saat habis itu kita nol inventorinya. Ini kan kita pesan pada saat di sini. Nah, pada saat dia datang, bisa maksimum 720 maksudnya. 720. Jadi maksimum beli boleh 720. Tapi kalau stok kita pada saat nanti nol ini, pada saat barang datang masih ada 20, belinya 700 saja. Gitu. Ya. Oke. Maksimum yang dibeli adalah 720. Maksimum. Total inventory. Ya, jika ini bawahnya 0. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Faiz? Terima kasih, Pak. Ya. Silakan ada pertanyaan? Yang lain? Saya, Pak. Silakan. Kalau yang garis sama grafik itu editnya di Namanya siapa? aplikasi apa ya, Pak? Namanya siapa? Namanya Asri. siapa? Hah? Asri, Pak. Asri ya. Oke. Apa pertanyaannya, Asri? Yang tadi gambar garis sama grafiknya itu editnya di aplikasi mana ya, Pak? Ini mah saya Saya manual. Manual pakai PowerPoint bikinnya. Oh, Ini manual tuh, lihat tuh saya gambar dengan rajin tuh. Tuh. Ini gambar sendiri ini. Gampang, ini kan tinggal tarik garis begini ini. Ah. Tuh ya kan? Ah. Ini kan tinggal garisnya begini tuh. Ini dibuang itunya tapi. Ah, ini dibuat aja garisnya begini tuh. Tek 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 tek. Ah, misalkan ya. Manual, gambar manual. baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ayo, siapa lagi nih? Masih chipnya masih ada nih, chip Asri ini. Jadi Asri ini termasuk yang tim itu ya, tim LKMM. Ini gambar manual ya, chip Asri. Oke, silakan ada yang lain pertanyaan. Nah, kalau begitu saudara, sekarang ya, ini ya. Soalnya begini nih, saudara. Ngelanjutkan dari soal yang EOQ saudara yang lalu. Kan waktu EOQ kan saudara ada melakukan peramalan demand, ya kan? Melakukan peramalan demand. Oke. Sekarang dari ramalan demand itu, saudara ya. Jadi soal EOQ saudara yang kemarin, EOQ itu, maka dapat R. Masih ingat tugas EOQ saudara ya? Dapat R. Kemudian asumkan sendirilah PCHLN atau begini. Sama persis datanya dengan data soal EOQ saudara. Sama persis. Sama persis datanya. Jangan diubah. Kalau Asri. Ya, Pak. Soal EOQ-nya masih ada kan? Soal EOQ yang tugas. Masih, Pak. Pakai soal EOQ-nya, tapi jawab EOI. Berapa EOI-nya, berapa E-nya, berapa total cost. Ya, kalau Anda betul menghitung, maka total cost-nya sama dengan total cost EOI. Ya, nah, itu kuncinya. Udah, lanjut. Jadi datanya sama persis dengan data EOQ. Cuman yang dijawab beda.
Kalau yang dulu cari Q bintang, cari R. Kalau sekarang di EOI nggak cari itu, carinya EOI dan E serta total cost. Oke, total cost-nya sama nanti nilainya, cuman cara ngitungnya beda. Oke, lanjut yang kedua. Tugas kedua ini adalah hampir sama dengan contoh. Oke, hampir sama dengan contoh, cuman dirubah ke D, hari. Ya, nah ini angkanya. Pakai Excel aja ngerjakannya. Ya, pakai Excel ngerjakannya nanti sudah akan dapat. Contohnya tadi yang sudah saya berikan. Nah, demikian, Nana. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak, Silakan. Untuk deadline tugas ini Ya, sampai kapan? 2 minggu lagi aja lah. Oh, jadi 2 minggu. Ya, minggu kemarin itu yang tugas yang kemarin, minggu ini 2 minggu lagi ya. Oke. Ya, baik, terima kasih, Pak. Oke, thank you very much ya for all for attending this meeting.